السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين، أعزكم الله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Dzulhijjah, yang merupakan salah satu al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dikumpulkan di 10 hari dari bulan Dzulhijjah, di mana 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari dunia yang terbaik. Kemudian kita dikumpulkan di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Kemudian juga kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang Ia cintai, di majlis yang Ia cintai, juga kita di akhirat nanti dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang kita cintai. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan tentang an-nasihatu li kitabihi, nasihah kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita memasuki an-nasihatu li rasulih, nasihat kepada Rasulnya atau untuk Rasulnya. Kata Syekh, fahiya tasdiquhu, yaitu mempercayainya, wa ta'atuhu wa nusratu sunnatih, dan taat kepadanya serta membela sunnahnya. Karena ikhwani fiddin a'azzakumullah, betapa banyaknya di zaman kita ini orang-orang yang berusaha untuk mengkaburkan dan menguburkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali bid'ah muncul, pasti ada sunnah yang terkubur. Dan setiap kali sunnah yang lahir, pasti ada bid'ah yang terkubur. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, hendaklah kita menjadi orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menguburkan bid'ah-bid'ah. Kemudian qala Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, wan nasihatu li rasulih, nasihat kepada Rasulnya, yaitu al-imanu bihi, mengimaninya, wa bima jaa bihi, mengimani apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap muslim wajib untuk menerimanya. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu wahyu dari Allah, tidak boleh ditolak. Karena menolak yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti menolak yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan dosa yang sangat besar
Untuk apa Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita boleh menolak sunnahnya atau tidak mengamalkan sunnahnya? Tidak ada gunanya ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengamalkan sunnahnya. Kemudian wa tawqiruhu wa tabjiluhu, dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghormatinya. Memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan memuliakan sunnahnya. Menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati sunnahnya. Ikhwani fi din, azakumullah. Kita semua mengetahui betapa dahsyatnya fitnah-fitnah di zaman sekarang ini. Fitnah di dalam rumah, fitnah di luar rumah, fitnah di tempat kita kerja, fitnah di tempat kita jual beli, dan tidak ada jalan keluar dari fitnah ini. Tidak ada keselamatan dari fitnah-fitnah ini kecuali berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutusnya agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Salah satu keselamatan ini adalah keselamatan dari fitnah-fitnah yang menimpa kita di dunia ini. Kemudian wattamassuku bi ta'atih, dan berpegang dengan ketaatannya, tidak melepasnya apapun yang terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan berpegang dengan sunnahnya ini seperti orang yang menggenggam bara api. Bara api itu akan membakar tangan kita, menunjukkan bahwa berpegang dengan sunnah itu adalah sesuatu yang berat. Namun ikhwani fiddin azakumullah, membakar tangan kita di dunia itu lebih baik daripada kita terbakar di akhirat. Terbakar tangan kita di dunia, maka insya Allah bisa kita obati. Tapi kalau kita terbakar di akhirat, siapa yang akan bisa mengobatinya? Kemudian di sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa berpegang dengan sunnahnya di akhir zaman, ya, akan mendapatkan pahala seperti pahalanya 50 sahabat. Kenapa begitu besar pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak lain adalah karena berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman merupakan sesuatu yang sangat-sangat berat. Karena kebanyakan orang-orang telah meninggalkan sunnahnya. Kemudian wa ihya'u sunnatih, dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikuburkan oleh sebagian besar kaum muslimin. Wastitharatu ulumiha, dan mempelajari sunnahnya. Lebih mengutamakan mempelajari sunnahnya daripada mempelajari yang lain-lainnya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, itu berarti kita harus senantiasa terus menerus menuntut ilmu. Di samping kita menuntut ilmu, kita amalkan ilmu yang kita dapatkan dan kita sampaikan kepada orang lain, sampaikan kepada anak istri kita agar mereka senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ikhwani fiddin azakumullah, ingatlah bahwa anak istri itu akan menuntut kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya memintai kita pertanggungjawaban tentang diri kita sendiri, itu sudah merupakan sesuatu yang sangat berat. Lalu bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala juga menanyakan kita tentang anak kita, tentang istri kita, maka ini akan menjadi semakin berat. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apabila ada ilmu yang kita dapatkan di kajian-kajian ini, sampaikanlah kepada anak-anak kita, sampaikanlah kepada istri kita, agar mereka juga mendidik, mengajar anak kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
wa nashruha, dan menyebarkannya, wa mu'adatu man 'adahu wa 'adaha, dan memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi sunnahnya, wa muwalatu man walahu wa walaha, dan mencintai orang-orang yang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa takhalluqu bi akhlaqihi, dan berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia adalah merupakan manusia yang paling baik akhlaknya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memujinya di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya ya Muhammad engkau berada di atas akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memujinya. Subhanallah, ya. Kalau manusia sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah manusia yang sangat mulia. Kemudian ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Artinya ia mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dia menjadi orang yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh manusia. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, banyak di antara kita, banyak di antara kaum muslimin yang telah menjauhkan Al-Qur'an dari kehidupannya sehari-hari, sehingga rumah tangganya menjadi rusak, kehidupannya menjadi rusak. Masyarakat yang menjauhkan Al-Qur'an dari kehidupannya sehari-hari pasti akan menjadi masyarakat yang rusak. Negara yang menjauhkan Al-Qur'an dalam kehidupannya sehari-hari pasti akan menjadi negara yang rusak. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini demi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, ketahuilah bahwa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun akhlak itu, semua sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka tugas kita hanyalah mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ta'addubu bi adabih, dan beretika dengan etikanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak ini ayyuhal ikhwah sangat-sangat luas. Aqidah itu akhlak, ibadah itu akhlak, ya. Bergaul setiap hari itu adalah akhlak. Ketika kita berdoa ada akhlaknya, ketika kita salat ada akhlaknya, ketika kita puasa ada akhlaknya, ketika kita bersedekah, ketika kita berhaji, umrah, semua ada akhlaknya. Jadi akhlak ini adalah sesuatu yang sangat luas. Bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami al-akhlak sebagaimana ia mengajarkan kepada kami akidah ini. Wa mahabbatu alihi wa sahabatihi, dan mencintai sahabat Rasulullah SAW, mencintai keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, pernah kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya apabila ia berdoa ia memandang ke langit. Suatu hari ketika ia berdoa, ia mengatakan an-nujumu amanatun 'alas sama'. Bintang-bintang adalah keamanan bagi langit. Apabila bintang telah tiada, maka datanglah bagi langit apa yang telah dijanjikan oleh Allah untuknya. Dan aku adalah keamanan bagi umatku. Apabila aku telah tiada, maka datanglah bagi umatku ini apa yang telah dijanjikan kepadanya. Dan perhatikan sekarang, dan sahabat-sahabatku adalah keamanan bagi umatku. Apabila sahabatku telah tiada, maka datanglah bagi umatku ini apa yang telah dijanjikan kepadanya, yaitu fitnah-fitnah. Namun ikhwani fiddin azakumullah, di zaman kita ini betapa banyaknya orang-orang yang mencaci maki para sahabat,
bukan hanya sekedar mencaci maki para sahabat, justru mengkafirkan para sahabat. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya. Na'udzubillah. Lihat ikhwani fid din, a'azzakumullah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah. Ya. Mereka membuat dari selimut, mereka membuat seperti kelembungan, kemudian diisi dengan minyak samin. Kain atau selimut dibuat seperti kelembungan yang diisi air, diisi dengan samin, lalu ditusuk-tusuk. Otomatis kain yang berisikan air itu kalau ditusuk seperti itu, apa yang akan terjadi? Kain diisi dengan apa? Samin. Tahu antum samin? Minyak samin. Ya. Kemudian itu ditusuk-tusuk. Ya. Pasti samin itu akan keluar. Lalu samin yang keluar ini mereka minum. Ya. Mereka ibaratkan itu seperti siapa? Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka tusuk-tusuk. Jadi Aisyah, jadi yang melingkar ini, kain yang berisikan air itu, yang berisikan minyak samin itu adalah Aisyah. Kemudian darah yang mengalir itu adalah darahnya Aisyah. Mereka minum darahnya Aisyah. Demikian mereka membenci istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu kebencian mereka terhadap istrinya. Bagaimana bangsa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka membenci istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ikhwani fi din azakumullah, mesin tumbuk yang ditarik pakai keledai. Ya. Jadi mesin tumbuk itu batu yang berputar. Ini berat ini, maka ditarik oleh apa? Keledai. Dua keledai yang menariknya. Nanti keledai ini mereka dipukul. Ya, jadi mereka membayangkan bahwa mereka memukul Abu Bakar dan Umar. Na'udzubillah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada suatu bangsa yang membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, membenci orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, "An-nasihatu li rasulih takunu bi umurin minha." Nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan beberapa cara. Yang pertama adalah tajridul mutaba'ati lahu. Hanya ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal agama ini. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang berhak untuk diittiba' sepenuhnya. Kita ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia mendapatkan wahyu dari Allah. Apa saja yang disampaikan kepada kita itu berdasarkan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk mengikutinya. Wa alla tattabi'a ghairah, dan tidak mengikuti selainnya. Ikhwani fid din azzakumullah. Siapa-siapa yang mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dia akan menyesal. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ketika manusia-manusia dibolak-balik wajahnya di api neraka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari wajah mereka dibolak-balik di neraka seperti orang yang membakar sate. Ya, memanggang ayam atau memanggang ikan, tapi nanti yang dibolak-balik di neraka itu adalah kita. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul.
Mereka mengatakan seandainya dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, nyesal mereka. Subhanallah. Lihat ayolah ikhwah, di saat mereka sedang dipanggang seperti itu, mereka nyesal. Jadi mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti seseorang yang perintahnya bertentangan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berakibat buruk bagi kita di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Ikhwani fi din azakumullah. Bagaimana kita akan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mempelajari sunnahnya? Tidak mungkin. Ya. Bagaimana cara kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya? Bagaimana cara kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah? Bagaimana kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya? Itu semua tidak bisa kita teladani kalau kita tidak mempelajari sunnahnya. Ya, maka kebanyakan pelanggaran-pelanggaran itu terjadi karena kita tidak mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari kemudian, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-imanu bi annahu Rasulullah haqqan, mengimani bahwa dia adalah utusan Allah yang benar. Lam yakdzib, dia tidak pernah berbohong. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong. Karena kalau sekali saja dia pernah berbohong, maka itu akan dijadikan alasan oleh orang-orang Quraisy untuk menolak dakwahnya. Mereka akan mengatakan dia pembohong. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong, sampai-sampai dia dijuluki apa? Al-Amin, karena dia tidak pernah berbohong. Dia adalah jujur. Jadi ikhwani fillah azakumullah, meskipun orang-orang Quraisy memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhi dakwahnya, tapi kalau mereka menitip sesuatu, mereka titip kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa mereka tidak titip kepada yang lain? Ya, karena mereka percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ditahu bahwa dia adalah orang yang jujur dan orang yang tidak pernah berbohong. Ada suatu peristiwa yang sangat besar terjadi di kota Mekah ketika mereka merenovasi Ka'bah. Yang terakhir adalah mereka akan meletakkan Hajar Aswad ini di posisinya. Semua suku Quraisy ini mengatakan kami yang lebih berhak untuk meletakkannya. Sampai mereka hampir berperang karena rebut-rebutan siapa yang meletakkan Hajar Aswad di posisinya. Karena ikhwani fillah azakumullah, bangsa Arab itu kalau antum suruh dia pilih mana maumu, menjadi raja atau menjadi pelayan Ka'bah, pasti tanpa mikir panjang dia akan mengatakan pelayan Ka'bah. Ya, sehingga mereka merasa sangat mulia kalau dia yang meletakkan Hajar Aswad itu pada posisinya. Hampir terjadi peperangan. Lalu ada salah seorang yang bernama Abdullah bin Jud'an mengatakan begini saja, sekarang kita tunggu siapa yang pertama kali masuk dari pintu bab Bani Syaibah ini, dia yang kita jadikan hakim. Ternyata orang yang pertama masuk dari pintu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung mereka semua mengatakan hadzal amin radina bihi, ini adalah al-amin, kita ridha dengan hukumnya. Maka mereka menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, telah terjadi begini. Padahal dia masih muda waktu itu. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kain. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di kain itu. Kemudian mereka ini disuruh, silahkan kalian ambil ujung-ujung kain ini, kemudian angkat bersama-sama. Ya, semua kepala suku ini mengangkat Hajar Aswad ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengambil Hajar Aswad ini lalu diletakkan di posisinya. Semua rela dan senang dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak terjadi tumpah darah di kota Mekah.
Jadi sejak dia muda sudah dipercayai. Gara-gara apa itu ayol ikhwah? Gara-gara dia tidak pernah berbohong. Ini menunjukkan bahwa yang namanya sifat bohong itu adalah sifat yang sangat tercela. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakdzib wa lam yukadzab, dan dia juga tidak pernah dikatakan bohong. Ya. Fahuwa Rasulullah sadiqun masduq. Dia adalah utusan Allah yang jujur dan terpercaya, dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin salah memilih seseorang untuk memikul dakwahnya ini. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan dakwah ini, akan mengutus seseorang yang suka berbohong, tidak mungkin. Kemudian yang ketiga, an tu'mina bi kulli ma akhbara bihi min al-akhbaril madiyah wal hadirah wal mustaqbalah. Mempercayai semua berita-berita yang datang darinya, berita yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang, semua kita percaya. Tidak boleh ada sesuatu yang kita tidak percayai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk akal, tidak masuk akal, kalau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wajib kita percaya. Kemudian yang ketiga adalah an tamtathila bi amrih wa an tajtaniba nahyah wa an tadhubba an syari'atih. Yang ketiga, yang keempat, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya, kemudian membela syariatnya. Yang terakhir adalah an ta'taqida anna ma jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kama jaa'a anillah. Meyakini bahwa apa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fi luzumil amali bihi, dalam hal kewajiban kita untuk mengamalkannya. Jadi ketika seorang muslim sampai kepadanya sunnah Rasulullah SAW, ini harus dia meyakini bahwa ini adalah datangnya dari Allah, karena Allah yang memerintahkannya agar disampaikan kepada kita. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW wajib untuk kita amalkan, karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.